Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Saya sehat, saya baik. Harapan saya teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat, yang baik, tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk teman-teman semua, kembali jumpa lagi. Saya 1 minggu 1 kali baru muncul nih teman-teman. Tapi ya semua sudah berakhir hari Jumat kemarin, jadi sedikit lebih lega. Tapi ya seperti itulah teman-teman lah ya, kesibukan menjelang Natal. Jadi ya So, untuk teman-teman yang baru bergabung, welcome, selamat bergabung. Saya harap teman-teman semua senang lah ya dengan informasi yang saya bagikan, cerita maupun foto-foto, video, seperti itu ya. Nah, untuk hari ini saya hanya mau sedikit berbagi cerita ya. Berbagi cerita tentang kesibukan Natal ya. Jadi biasanya itu teman-teman, saya buat menyimpan, maksudnya buat ini ya lah ya, garland seperti ini itu sebelum Desember ya. Jadi pas Desember ya, maksud saya itu garland yang hidup, bukan garland. Ini bukan garland, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris dibilangnya wreath ya, seperti itu. Tapi tulisannya tuh wreath, seperti itulah ya. Nah, jadi biasanya itu saya buat sebelum sebelum Desember, sorry. Nah, tetapi untuk tahun ini saya tidak tahu kenapa saya tidak tahu kalau akan ada lockdown. Jadi mungkin awal November itu kan mulai lockdown, kalau saya tidak salah tanggal 5 sampai tanggal 2 Desember ya. Nah, lockdown itu berarti toko-toko tutup ya teman-teman. Jadi saya sudah biasanya itu kalau buat seperti ini kan saya butuh kayak tali, butuh benang lah, tali yang seperti, aduh saya punya jasa nanti lah ya, nanti baru teman-teman lihat, karena saya mau tunjukin bagaimana saya buat wreath yang hidup yang saya gantung di luar. Jadi kalau di dalam rumah saya pakai yang mati seperti ini, yang mati. Tapi kalau di luar rumah itu yang hidup lah ya. Kenapa demikian? Bisa saja saya taruh dalam rumah, tetapi itu hanya bisa bertahan 1-2 hari. Kecuali kalau dikasih yang tempat untuk yang cucuk-cucuk bunga itulah ya, yang spon itu. Nah, cuma selama ini saya belum pernah mencoba untuk buat yang dengan spon yang itu. Saya buat dengan yang lain, teman-teman lihatlah ya. Oke. Jadi untuk buat seperti itu saya butuhkan tali, saya butuhkan kawat yang biasanya saya belanja di satu toko yang namanya Hobbycraft ya. Nah, tetapi karena saya tidak tahu akan lockdown ya, karena saya tidak tahu pokoknya tahunya itu kalau saya tidak salah itu 3 hari sebelumnya. Ya, sementara saya sibuk kuliah, saya sibuk untuk ngurus rumah dan lain-lain. Pokoknya susah lah untuk pergi ke sana. Akhirnya saya tidak buat. Terus saya pikirnya, sudahlah nanti saya belanja online saja ya. Saya belanja online seperti itu. Nah, ternyata tidak sebagus seperti yang saya bayangkan. Ini Alicia di sini. Tidak sebagus seperti yang saya bayangkan. Nah, tidak sebagus seperti yang saya bayangkan ya teman-teman. Karena saya nih orangnya kalau tidak
kalau tidak melihat, kalau harus saya lihat dulu baru saya percaya, oh ini yang saya mau, seperti itu. Jadi saya coba belanja online, tapi saya rasa aduh ini tidak pas. Sebenarnya saya bisa saja mengembalikan. Di sini kan kalau kita belanja barang itu teman-teman, kalau tidak cocok bisa dikembalikan, asal masih ada harganya, masih dalam batas waktu. Biasanya dikasih waktu 14 hari untuk pengembaliannya. Tapi saya tidak terlalu terbiasa dengan hal-hal, kalau terpaksa iya, tapi macam mana ya teman-teman, kadang-kadang saya lebih senang pergi dan melihat, walaupun mungkin itu membutuhkan waktu, lebih baik kan online lah ya. Tapi kalau misalnya kalau belanja untuk kebutuhan makan, itu saya bisa belanja online. Tapi kalau untuk membuat yang craft seperti itu, saya harus pergi dan melihat, seperti itulah ya. Memang saya tahu, tapi kayaknya saya tidak terlalu yakin karena mereka merubah untuk yang terutama yang kawat itulah yang saya gunakan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi hal-hal itu buat sampai saya baru pergi itu setelah lockdown berakhir. Jadi kurang lebih kayaknya tanggal 10 deh baru saya pergi ke sana, tanggal 10 Desember ya. Kemudian sudah belanja, cuma untuk buat seperti itu kan memang harus ada waktu duduk, dan terutama saya mau menggunakan bahan-bahan yang dari hutan yang dekat rumah kami, terus beberapa daun di rumah saya juga saya bisa gunakan itu. Nah, kalau yang di rumah saya ini kan sisa pergi saja petik seperti itulah ya. Tapi kalau yang ke hutan ini saya harus jalan ke sana, dan benar-benar saya harus punya waktu begitulah ya. Harus ada waktu baru petik, supaya semuanya akan saya taruh di luar, tapi waktu pas mau mengerjakan baru dibawa masuk ke dalam. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu. Cuma bagusnya itu teman-teman, kalau yang hidup seperti inilah ya, kita bisa pakai di luar seperti itu, dan itu bisa bertahan sampai setahun. Saya punya yang tahun lalu, saya masih gunakan untuk tahun ini, nanti saya tunjukin juga lah ya. Jadi ya seperti itu. Dan kebetulan kami di sini ya teman-teman, kalau beli hadiah Natal ya, di sini selalu ada, pasti Natalan ada hadiah Natal. Saya punya suami, kami sepakat untuk tidak terlalu melakukan pengeluaran yang besar untuk itu. Tapi ada beberapa hal yang memang benar-benar kami butuhkan. Cuma kalau parfum atau apa-apa itu tidak karena kami sudah punya, ada lah ya. Jadi memberikan sesuatu yang tidak ada, yang benar-benar dibutuhkan. Nah, jadi ini berkaitan dengan dapur. Saya punya suami suka masak, dan saya suka buat kue seperti itulah ya, buat teh buat saya. Nah, jadi ada hal-hal yang dia butuhkan dan saya butuhkan, itulah yang kami saling menghadiahkan itu. Nah, tapi yang lebih kami fokuskan itu kami punya anak ya. Nah, orang-orang di sini teman-teman banyak sekali yang melakukan belanja itu sehari setelah Natalan ya, karena sehari setelah Natalan itu Boxing Day ya. Boxing Day itu kalau yang di Amerika tuh dibilang apa ya, yang diskon besar-besaran tuh apa ya, Black Friday, itu dia. Nah, itu kalau di Inggris itu namanya Boxing Day ya. Jadi mulai dari Boxing Day itu harganya gila-gilaan, mereka half price, dan juga bisa saja sampai hanya 25% harganya atau 10% seperti itu. Karena saya punya tumbuhan pohon Natal kecil yang sekarang sudah besar. Itu kalau saya hitung-hitung tuh dikasih harganya hanya 10% dari harga yang semula lah ya. Karena kalau harga yang 10 atau 20% lah, tidak, kayaknya 10% ya, karena saya beli tuh 1 pound 40 p, sementara harga biasanya tuh 14 sebelum Natal lah ya. Jadi seperti itulah teman-teman.
Jadi saya sudah cerita terlalu banyak nih. Jadi orang-orang di sini mereka belanja untuk hadiah tahun depan itu pada saat Boxing Day. Nah, setelah Boxing Day nanti ada sale lagi untuk diskon lagi untuk musim musim berbunga, musim semi. Musim semi. Nah, musim semi nanti ada diskon lagi. Jadi pada saat musim semi itu barang-barang yang musim dingin didiskon dan musim semi juga didiskon, dan yang dinaikkan harganya itu musim panas ya. Nah, nanti kalau musim panas diskonnya lagi itu barang-barang yang musim panas didiskon, dan yang dinaikkan harganya untuk musim gugur, warna orange mulai keluar, warna coklat, seperti itulah ya. Kemudian seperti itulah teman-teman. Jadi nah, saat itulah banyak orang di sini mengambil kesempatan untuk belanja. Mereka belanja setengah harga, seperti itulah ya. Nah, kalau saya dan saya punya keluarga, memang kalau misalnya saya mau beli untuk saya punya anak, saya, ini cocok sekali lah ya untuk dia. Nah, saya bisa simpan untuk Natal tahun depan hadiahnya, seperti itu. Nah, kalau baju mungkin bisa, karena saya bisa pikir-pikir, sekarang dia 7 tahun. Nah, kebetulan anak saya ini dia tinggi. Jadi kalau misalnya baju yang 10 tahun, 7 tahun, sekarang ini 7 tahun, dia bisa pakai 8 tahun atau 9 tahun. Jadi saya bisa berpikir, besok dia bulan Desember 8 tahun, so itu berarti saya harus mencari yang untuk umur 9 tahun, 10 tahun, seperti itu. Nah, tetapi keinginan anak-anak itu kan berbeda. Misalnya saya punya anak, dia bulan Januari kemarin yang dia suka itu melukis ya, mewarnai lah ya. Nah, ternyata dengan beberapa bulan setelah lockdown itu kan mereka benar-benar tidak sekolah. Nah, terus setelah itu baru dia sekolah. Nah, waktu sekolah itu dia mulai diajarin menjahit ya. Jadi kemarin itu waktu dia nulis surat untuk Santa, dia masih menulis surat untuk Santa. Nah, dia meminta dia sebenarnya meminta itu peralatan makeup. itu tidak ada loh di bulan Januari, tidak dia bukan seorang yang pesolek seperti itulah ya. Tetapi itu mulai setelah musim panas ini dia seperti senang makeup dirinya sendiri. Jadi habislah punya saya. Memang tidak ada, yang ada aja lah yang dia gunakan. Jadi dia tulislah, dia minta itu. Jadi ini tidak boleh dikasih tahu ya, tidak boleh diberitahu ke dia. Untung pakai bahasa Indonesia ya, jadi dia mengerti. Jadi ya itulah yang akan kami berikan ke dia, salah satunya ya, alat-alat makeup. Makeup untuk main-main aja. Kemudian yang lainnya itu yang tadi saya bilang, setelah dia masuk sekolah dan dia diajarin menjahit, dan dia nampak senang sekali menjahit. Dia buat sesuatu buat saya dan bapaknya yang dia jahit sendiri untuk Natal ini ya. Nanti saya tunjukin juga, tapi di video lain lah ya. So, jadi seperti itu teman-teman. Memang disinilah perbedaan budaya kita lah ya. Kalau saya ingat dulu saya kecil, paling tidak 1 hadiah saja itu sudah cukup lah. Bahkan mungkin tidak ada hadiah, tapi yang membuat sukacitanya kami, yang buat kami senang anak-anak itu bukan makan, walaupun mamaku punya banyak kue di rumah dengan minuman apa semua, tapi yang membuat kami senang itu kalau pergi bertamu ke rumah tetangga dan dapat makanan dari tetangga, dapat kue-kue seperti itulah ya. Nah, di sini tidak ada seperti itu. Kami orang tua mempersiapkan hadiah yang membuat anak-anak wow bahagia sekali. Jadi itu lebih dari 1 teman-teman ya. Dan di sini juga anak saya punya sahabat baiknya ya, best friends-nya dia. Nah, mereka itu, keluarga itu selalu memberikan hadiah buat anak saya. Dari neneknya, mama bapaknya ya, dengan temannya sendiri selalu berikan hadiah buat dia. Jadi
mereka itulah yang saya mempersiapkan hadiah ya, paling tidak seperti coklat seperti itulah ya. Nah itu yang saya kasih untuk orang tuanya. Dan mama dari sahabat baiknya ini ulang tahun juga pada saat malam Natal, jadi hal itulah yang saya siapkan juga. So teman-teman, jadi ya seperti itulah kegiatannya. Oh ya teman-teman, jadi kayak misalnya belanja untuk saya tahun ini saya sama sekali tidak belanja lah ya, maksudnya untuk mendekor rumah itu tidak, saya tidak, karena kalaupun saya mau belanja saya akan belanja setelah Natalan jadi diskon. Kalau saat ini wow nanti harganya gila-gilaan lah ya. Jadi seperti itu. Cuma saya tidak cukup, saya sudah harus katakan cukup dan cukup ya, enough is enough. Semua sudah ada, tidak perlu lagi. Tetangga sebelah saya mereka pasangan yang sudah dari tahun 70-an seperti itu ya. Nah mereka itu pohon Natalnya dari tahun 80 sampai sekarang masih cantik ya. Jadi itu semuanya tergantung dari kita menjaganya, dan kita itu kembali pada kita saja. Kalau kita bahagia dengan apa yang kita miliki, entah itu tua atau apa, kita akan menjaganya, merawatnya dengan baik, dan akan tetap cantik ya. Jadi saya tidak belanja. Memang banyak saya punya, karena dari awal saya datang itu pohon Natal saya kecil loh teman-teman, itu pendek kecil. Terus tahun kedua atau tahun ketiga itu kami punya kakinya itu hilang, salah satu kakinya hilang. Akhirnya saya beli ini, yang ini paling murah pokoknya kurang lebih mungkin 8 pound seperti itulah ya. Sebentar saya tunjukin teman-teman. Nah itu kurang lebih, nah yang ini kurang lebih mungkin 8 pound kalau saya ingat, tapi cukup cantik, besar ini. Memang ya itulah, akhirnya tergantung kita yang jaga lah ya. Ini dari tahun 2017 masih cantik. Saya punya suami sampai heran-heran, ini yang murah yang kau beli, karena biasanya itu mereka selalu berpikir beli yang mahal supaya bertahan lama. Tapi kan semuanya akhirnya tergantung pada kita, bukan mahalnya tapi bagaimana kita menjaga. Karena kalau yang saya punya pohon Natal, murah apa ini. Kalau ini yang warna gold ya, ini ada khusus untuk sebenarnya ini pohon untuk memori lah. Ini ada saya taruh khusus untuk mengenang orang tua saya, seperti itulah ya, dan lain-lain. Ini sedih lah, tapi ya inilah seperti itu. Jadi yang satunya itu yang warna putih saya taruh di ruang makan kami, dan di ruang duduknya kami yang di sini itu warna merah. Itu pohon hidup, tetapi pohon hidupnya saya tidak beli karena saya beli tahun lalu. Terus saya simpan, bukan simpan, tinggal saya tanam di pot. Nah itu yang saya gunakan tahun ini juga. Jadi semua tidak beli. Yang saya beli itu hanya satu lampu yang untuk taruh di kamarnya anak saya, dan kamar sebelah sini lah yang biasa suami saya pakai kerja, karena dari situ, dari luar bisa lihat seperti apa ya, pokoknya seperti lilin, lampunya seperti lilin begini, jadi nampak cantik dari luar. Nah itu saja, karena saya punya lampu itu bukan rusak, tapi tahun lalu itu Alicia main dan dia jatuh, dan ada satu lampu yang memang benar-benar tidak bisa diganti. Jadi ya sudahlah, dibuang aja, terus beli yang baru, kebetulan tidak terlalu mahal. Oke teman-teman, aduh saya sudah ngomong panjang lebar, tapi seperti itulah teman-teman Natal di sini ya, persiapan Natal. Ada yang untuk hadiah Natal, ada yang saya cicil untuk anak saya karena meringankan, jadi cicil dari awal tahun. Tetapi yang benar-benar yang saya belanja dalam bulan Desember November ini, itu yang benar-benar saya rasa itu cocok buat dia untuk saat ini, yang memang benar-benar dia butuhkan.
So, teman-teman terima kasih. Jadi ini saya sudah libur. Sudah libur, jadi saya akan posting lebih banyak lagi untuk teman-teman. So, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Saya akan post minggu depan dari hari Senin sampai hari Natal ya. Oke, dan selanjutnya. Dah, have a nice day, selamat weekend, dan sampai jumpa lagi, oke?